Alhamdulillah, alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamul atamanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadir al-qaili fi muhkami kitabih wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berupaya dan berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada apapun dan berbeda dengan segala sesuatu yang tentunya tidak membutuhkan kepada tempat dan arah, serta maha suci dari bentuk dan ukuran. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada siang hari yang penuh kemuliaan ini, khatib akan menyampaikan tema tentang tafsir surat Al-'Asr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat Al-'Asr adalah surat Makkiyah menurut mayoritas ahli tafsir, dan menurut sebagian yang lain merupakan surat Madaniyah. Surat ini terdiri dari 3 ayat saja, 14 kata dan 68 huruf. Wal 'asr. Ayat ini diawali dengan sumpah. Allah bersumpah dengan asr. Sebagian ulama mengatakan dan menafsirkan dengan makna salat asar. Allah bersumpah dengannya karena keutamaan yang dimilikinya. Sebagian yang lain memaknainya al-asr dengan makna masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa karena dalam perjalanan masa terdapat banyak pelajaran bagi orang-orang yang mau merenung. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk urusan kebenaran dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat di atas ditegaskan bahwa seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang melakukan 4 perkara. Pertama, memiliki iman, karena tanpa iman seseorang tidak akan selamat di kehidupan akhirat. Kedua, beramal soleh, yaitu melakukan seluruh apa yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, saling menasehati untuk kebenaran, yaitu saling menasehati untuk melakukan kebaikan. Dan keempat, saling menasehati untuk kesabaran. Maknanya, saling menasehati untuk bersabar dalam melakukan ketaatan, bersabar meninggalkan kemaksiatan, serta bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Sebab jika disebut kata sabar secara mutlak, artinya mencakup sabar melakukan ketaatan, sabar menahan diri dari kemaksiatan,
dan sabar dalam menghadapi musibah. Jika seorang muslim minimal ia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menjauhi kekufuran, itu adalah minimalnya seorang muslim. Adapun tambahan dari hal itu dengan melakukan perkara-perkara yang disebutkan dalam surat ini adalah sifat orang-orang soleh yang berbahagia dan selamat dari segala siksa di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh Allah telah mengagungkan sikap saling menasihati dan saling berwasiat untuk melakukan dan menetapi kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, wa haqqat mahabbati 'alal mutanasihina fiyya, yang maknanya, dan telah tetap cintaku bagi orang-orang yang saling menasihati karena aku. Saling menasihati karena Allah adalah ciri orang-orang mukmin yang sempurna imannya. Saling menasihati karena Allah artinya saling mengingatkan ketika ada yang berbuat dosa, bukan membiarkannya dalam dosa dengan dalih menjaga perasaan atau dengan dalih menjaga hubungan pertemanan agar tidak terputus. Saling menasihati karena Allah artinya bekerja sama dalam kebaikan dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan bekerja sama untuk meraih harta duniawi dengan mengesampingkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nasihat seyogyanya disampaikan dengan lemah lembut sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unf. Maknanya sesungguhnya Allah memberikan pada sikap lembut hasil yang tidak ia berikan pada sikap yang keras dan kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan pada perkara seluruhnya. Nasihat juga semestinya disampaikan sekira tidak membuka aib seseorang di hadapan orang lain. Bahkan jika nasihat itu cukup dengan isyarat, maka kita lakukan. Jika seorang muslim yang melakukan dosa dan aib, maka kita sepatutnya menutupi aibnya sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ra'a auratan fasataraha kana kaman ahya mau'udah. Barang siapa yang mengetahui aib pada saudaranya lalu ia tutupi, maka ia bagaikan menghidupkan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu apabila kita melihat aib dari seorang muslim atau ia melakukan suatu kesalahan, maka selayaknya kita tutupi dan rahasiakan serta kita tidak buka kedoknya, melainkan kita nasihati secara sembunyi-sembunyi dan tidak di hadapan orang lain. Hal ini jika yang ia lakukan adalah aib atau dosa yang tidak membahayakan orang lain. Sebaliknya, jika dosa itu merupakan suatu dosa yang membahayakan masyarakat, membahayakan eksistensi agama mereka atau kehidupan dunia mereka, maka kita diperintahkan untuk memperingatkan masyarakat secara terang-terangan dari orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian penting untuk diketahui bahwa di antara kesalahan besar yang dilakukan oleh sebagian orang, jika mereka melihat seseorang berbuat salah dalam perkara agamanya, seperti mengerjakan sholat dengan tidak benar, orang itu tidak mengerjakan sebagaimana mestinya, lalu orang itu ketika ditegur sembari mengatakan, mengelak dan berdalih, yang penting adalah niatnya. Ya. Kemudian mereka berdalih dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Hadis tersebut konteksnya
tidaklah seperti yang mereka pahami, karena kita dalam masalah ini diperintahkan untuk melakukan dua hal sekaligus, yaitu berniat dengan benar serta melakukan perbuatan dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Hadis tersebut artinya bahwa amal soleh jika tidak disertai dengan niat yang baik dan benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan maksudnya seseorang dibiarkan dalam kebodohan, lalu yang diperhitungkan dari dia hanya niatnya saja, sedangkan perbuatannya sama sekali tidak diperhitungkan. Bukan seperti itu maksudnya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam masjid, lalu ada seseorang yang masuk ke dalam masjid tersebut kemudian mengerjakan sholat. Setelah itu ia duduk di majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah kemudian berkata kepadanya, "Bangkit lalu sholatlah engkau, karena sesungguhnya engkau belum mengerjakan sholat sebagaimana mestinya." Akhirnya laki-laki itu lalu mengulangi sholatnya, kemudian duduk di majlis Rasulullah kembali. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi kepadanya, "Bangkitlah dan sholatlah, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lalu laki-laki itu mengulangi sholatnya dan sekali lagi kemudian duduk di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengatakan kembali, "Bangkit dan sholatlah, karena sesungguhnya engkau belum mengerjakan sholat." Kemudian orang ini berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa melakukan sholat kecuali yang telah aku lakukan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya tentang tata cara sholat sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tata cara sholat yang benar kepada orang tersebut. Kita perhatikan, Rasulullah tidak membiarkannya, lalu mengatakan yang penting niatnya. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih bin Hibban, bahwa ada seorang laki-laki yang salah dalam membaca Al-Quran, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Arsyidu akhakum," wahai para sahabat, ajarilah ia bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan amal kebajikan dengan baik dan benar, disertai dengan niat yang tulus dan benar, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti, guru bijak dan sabar hati, di sini kita akan meniti.